Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul White House Down. Film ini bercerita tentang hancurnya Gedung Putih karena serangan yang dilakukan oleh sebuah kelompok teroris. Namun di balik serangannya itu terdapat banyak politik di balik kasus tersebut. Namun di sisi lain seorang pria yang menjadi pasukan pengamanan seorang pejabat lantas harus terjebak di Gedung Putih bersama dengan Presiden Amerika dan berusaha untuk keluar dari gedung tersebut. Tentu dalam usahanya mereka harus mengalahkan berbagai macam ujian dan penyerangan dari musuh. Lantas, bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Film dimulai dengan seorang gadis bernama Emily Kell yang tengah mengamati konvoi helikopter Presiden Amerika Serikat yang sedang melintas menuju ke Gedung Putih. Di dalam helikopter tersebut terdapat Presiden Amerika yang dikenal dengan nama James yang ditemani oleh Carol Finerty, seorang wanita yang merupakan anggota pasukan khusus yang bertindak sebagai pengawal. Sementara itu pasukan keamanan di Gedung Putih menjalankan tugas pengawasan ketat di sekitar area tersebut. Setelah situasi terlihat aman, rombongan presiden mendarat di depan Gedung Putih. Di sisi lain terlihat dua petugas keamanan yakni John Kell dan rekannya Wallace. Mereka telah menjemput Ellie Rapolson, juru bicara kepresidenan untuk mengawalnya menuju Gedung Putih. Di tempat yang berbeda terdapat seorang pria paruh baya yang dikenal dengan nama Martin. Martin Walker adalah kepala pasukan keamanan presiden. Sebelum meninggalkan rumah, Martin meletakkan bendera Amerika Serikat di depan foto anaknya yang telah meninggal. Sementara itu di Gedung Putih, John dan Wallace telah tiba bersama Ellie, juru bicara kepresidenan. John kemudian bertemu dengan Jenna, seorang sekretaris wakil presiden. Di situ John bertanya apakah dia sudah terdaftar sebagai agen khusus pengawal presiden. Jenna menjawab bahwa dia sudah terdaftar dan John meminta untuk bertemu dengan Carol untuk wawancara. Mendengar kabar baik ini, John memohon kepada Jenna agar anaknya nanti dapat masuk ke Gedung Putih karena dia ingin anaknya merasa bangga padanya. John tiba di rumah mantan istrinya dan bertemu dengan putri mereka, Emily, yang merasa kecewa karena John tidak bisa menghadiri pertunjukan bakatnya di sekolah. Sambil dalam perjalanan, John memberikan tiket masuk ke Gedung Putih kepada Emily dan mengungkapkan bahwa dia akan mencoba wawancara untuk menjadi anggota pengawal presiden. Kabar ini membuat Emily sangat bahagia. Di kamar presiden, James menerima telepon dari istrinya yang menanyakan jam hadiah yang pernah diberikan olehnya. James memastikan bahwa jam tersebut selalu ada di saku bajunya tepat di jantungnya. Kemudian kita beralih ke John dan Emily yang tiba di Gedung Putih. Begitu mereka sampai di sana, John bertemu dengan Carol yang ternyata adalah teman lama John dari masa kuliah. Saat wawancara, Carol bertanya mengapa John ingin menjadi pengawal presiden. John menjawab bahwa baginya tidak ada pekerjaan yang lebih penting daripada menjaga presiden. Namun, karena jawaban John kurang meyakinkan, dengan berat hati Carol tidak dapat menerima John menjadi anggota pasukan pengawal presiden. Kemudian, di luar Gedung Putih, John memutuskan untuk berbohong kepada Emily dengan mengatakan bahwa dia memiliki kesempatan untuk menjadi pengawal presiden. Dia melakukannya agar putrinya merasa bangga padanya. Sementara itu di Gedung Putih, seorang petugas kebersihan memasuki sebuah ruangan dan diam-diam mengambil sebuah bom yang ada dalam sebuah kotak yang sudah disiapkan. Pindah ke Martin yang sedang memberikan arahan kepada bawahannya. Para bawahannya ternyata telah menyiapkan perayaan untuknya karena masa pengabdian Martin sebagai kepala pasukan keamanan presiden akan berakhir dalam 1 minggu. Sementara itu, John dan putrinya Emily mengikuti tur di sekitar Gedung Putih yang dipandu oleh seorang pria bernama Donnie. Donnie kemudian membawa mereka untuk melihat pemandangan menarik yang ada di dalam Gedung Putih. Di tempat lain, Martin berbicara dengan Carol di ruangannya. Dia meminta Carol pulang dan beristirahat sejenak, dan juga menyarankan agar Carol melupakan masa lalunya, terutama tentang perceraian dengan mantan suaminya untuk memulai hidup baru. Sementara mereka berjalan bersama rombongan tur, John melihat sekelompok orang yang mencurigakan di dalam ruangan bioskop di Gedung Putih. Sementara itu Emily melihat Presiden James saat melintas di depan rombongan tur. Dan dengan berani dia meminta izin pada Presiden James untuk mewawancarainya. James yang baik hati mengizinkan Emily untuk mewawancarainya.
Setelah wawancara selesai, Emily memperkenalkan ayahnya kepada James dan mengatakan bahwa ayahnya akan menjadi pengawal pribadi presiden. Setelah itu saat John dan Donnie sedang melihat lukisan Gedung Putih yang terbakar karya Tom Freeman, Emily mendekati mereka dan mengatakan bahwa dia ingin pergi ke toilet. Di ruangan presiden, Martin yang akan segera pensiun menerima ucapan terima kasih dari Presiden James. James mengakui bahwa selama bertugas sebagai kepala pasukan pengawal presiden, Martin telah melakukan yang terbaik. Saat itu James menghubungi juru bicaranya, Ellie, untuk membahas rencana yang melibatkan penarikan semua armada tempurnya dari Timur Tengah. Namun Ellie memberitahu James bahwa rencana ini akan memicu kemarahan seluruh industri pertahanan. Di sisi lain, petugas kebersihan yang sebelumnya telah mengambil bom dari dalam kotak dengan dingin, membawa peralatannya menuju ruangan Kapital di Gedung Putih. Dia meninggalkan benda itu di ruangan tersebut. Sementara Presiden James yang tidak mengetahui adanya ledakan di ruangan Kapital diberikan perlindungan yang sangat ketat oleh Martin dan anggotanya. Situasi menjadi semakin tegang dan berbahaya. Di sisi lain, John berusaha menyelamatkan putrinya Emily yang masih berada di toilet. Tetapi pasukan keamanan yang menjaga ruangan tersebut tidak memperbolehkannya masuk. Sementara itu di dalam gedung bioskop, salah satu pasukan keamanan yang meminta para petugas kebersihan keluar dari sana justru dibunuh oleh mereka. Ternyata para petugas tersebut adalah teroris yang menyamar dan mereka dipimpin oleh seorang pria bernama Walker. Emily yang baru keluar dari toilet terkejut saat melihat para petugas dibunuh oleh kelompok teroris, sehingga dia mematikan handphonenya. John yang mencoba menghubungi Emily menjadi sangat panik karena dia tidak bisa terhubung dengan putrinya. Di luar gedung, Carol berusaha menghubungi Martin dan bertanya apakah Presiden James bersamanya. Martin memastikan bahwa Presiden sudah bersamanya dan ia meminta Carol untuk segera mengirim bantuan. Kemudian terlihat beberapa teroris pergi ke halaman luar gedung untuk membukakan pintu gerbang, sehingga para pasukan teroris lainnya dapat masuk ke dalam gedung. Melihat situasi tersebut, Emily dengan cepat mulai merekamnya. Pria ini dikenal sebagai Carl. Sementara itu pasukan udara yang hampir sampai di Gedung Putih diserang oleh kelompok teroris yang berada di atap gedung, membuat mereka terpaksa membatalkan misi mereka. Di sisi lain, John sedang di toilet mencari Emily, namun Emily sudah tidak ada di sana. Sebaliknya dia menemukan seorang teroris bersenjata. Namun John berhasil mengatasi teroris tersebut dan berhasil merebut senjata serta alat komunikasi yang dimilikinya. Di tempat lain, wakil presiden yang bernama Hammond telah dievakuasi dari Gedung Putih dan dibawa ke tempat yang lebih aman dengan pesawat. Sementara Presiden James sudah sampai di dalam bunker. Namun situasinya menjadi mengejutkan ketika Martin tiba-tiba membunuh semua anggota timnya di sana. Martin mengakui kepada Presiden bahwa dia adalah otak di balik serangan ini. John yang mendengar percakapan antara Martin dan James langsung bergegas ke tempat tersebut dan menggagalkan Martin yang hendak membawa Presiden ke dalam bunker. Setelah Presiden hilang, Martin dan kelompok terorisnya mencari salah satu anggota mereka, seorang hacker bernama Tyler, untuk segera meretas semua data yang ada di Gedung Putih. Di sisi lain, Presiden James dan John ternyata bersembunyi di atas lift. John bertanya kepada Presiden apakah dia mengenali orang-orang itu. Presiden James menjawab bahwa otak di balik serangan ini adalah Martin Walker, seorang kepala pasukan khusus pengawal Presiden. James merasakan bahwa Martin ingin membalas dendam karena kematian anaknya yang merupakan seorang anggota militer angkatan laut dan tewas dalam sebuah misi yang diperintahkan oleh Presiden. Sementara itu Carol dan Ellie berada di dalam mobil menuju lokasi yang lebih aman. Sementara Martin dan Stans yang merupakan pemimpin kelompok teroris memasuki ruangan para menteri dan memaksa mereka untuk ikut bersama mereka. Di gedung Pentagon, Ellie bertemu dengan Jenderal Caulfield yang menginformasikan bahwa kode nuklir telah diganti dan diaktifkan. Sementara itu Tyler yang berada di ruang kontrol Gedung Putih sedang meretas semua jaringan di gedung tersebut. Emily yang sedang merekam aktivitas para teroris mengunggah video tersebut ke akun YouTube-nya. Sementara itu di gedung Pentagon, Carol mencoba menghubungi para teroris, namun yang menjawab telepon adalah Martin. Martin mengaku sebagai otak di balik serangan Gedung Putih dan menuntut tebusan sebesar $400 juta. Jika permintaannya tidak dipenuhi, Presiden akan dibunuh. Di ruangan lain, John dan Presiden James telah bersembunyi di kamar tidur Presiden.
Di sana John menghubungi Jenna dan meminta agar dia menghubungkan teleponnya ke wakil presiden. Sayangnya upaya ini terdeteksi oleh kelompok teroris dan pertempuran meletus. Setelah berhasil mengatasi para teroris itu, John dan Presiden James melihat siaran berita televisi yang menampilkan video YouTube yang diunggah oleh Emily. Sementara itu Martin dan Stans yang melihat berita tersebut segera mencari dan menemui Emily. Di sisi lain, keberadaan Presiden James dan John telah diketahui oleh Martin. Martin memerintahkan seluruh anggotanya untuk mengejar mereka menuju terowongan. Namun ketika mereka tiba di terowongan, mereka menemukan bom yang melekat di pintu masuk. Taylor yang mengetahui keberadaan presiden memerintahkan para teroris untuk masuk ke terowongan yang memicu kejar-kejaran dan baku tembak di sana. Untungnya James dan John berhasil masuk ke dalam sebuah mobil dan pergi dari lokasi. Di tengah kepanikan mereka, Presiden James teringat bahwa di dalam mobil tersebut terdapat senjata roket. John meminta presiden untuk menembakkan senjata roket ke arah pintu pagar. Namun tiba-tiba Carl muncul dan membawa Emily keluar untuk dijadikan sandera. John terganggu oleh situasi ini sehingga mobil mereka tertembak dan terjatuh ke kolam renang. Setelah keluar dari kolam, John pura-pura ingin membunuh presiden untuk mengalihkan perhatian Martin dan Stans. John juga memberikan presiden sebuah K400 yang dilemparkan ke arah Martin. Akibat ledakan K400 tersebut, semua orang mengira bahwa Presiden James tewas. Wakil Presiden Hammond pun bersumpah dan naik menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-47. Sementara itu, Carol merasa bahwa seluruh insiden ini adalah upaya bunuh diri Martin karena penyakit tumor di kepalanya yang tidak dapat disembuhkan. Carol mencoba untuk meminta istri Martin untuk membujuk suaminya agar menghentikan serangannya. Namun sang istri justru memberikan dukungan kepada Martin karena melihat ini sebagai rencana balas dendam atas kematian putra mereka. Di sisi lain, Presiden James dan John selamat dari ledakan tersebut. Di sana, John merawat luka pada perut presiden yang terkena serpihan kaca. John juga menceritakan tentang putri mereka, Emily, yang sangat mengagumi Presiden James. Berpindah ke Hammond yang telah menjadi Presiden Amerika Serikat. Hammond memerintahkan pasukan Delta untuk melancarkan serangan ke Gedung Putih dengan tujuan merebutnya kembali dari para teroris. Sementara itu, Taylor yang mendeteksi kedatangan pasukan Delta segera menghubungi Martin untuk mencoba menggagalkan rencana itu. Sementara dari dalam terowongan, John menghubungi Pentagon untuk memberitahu bahwa Presiden James masih hidup. Namun, Caulfield mengatakan bahwa pasukan Delta akan segera meluncurkan serangan udara ke Gedung Putih. Mendengar hal tersebut, John menjelaskan bahwa para teroris memiliki rudal anti pesawat di atas gedung, dan serangan tersebut akan sia-sia. Merasa putrinya dalam bahaya, John memutuskan untuk meninggalkan presiden dan segera menyelamatkan putrinya. Di sisi lain, Stans menemukan surat undangan yang dimiliki John, sehingga Stans mengetahui bahwa Emily adalah anak John. Di sisi lain, Taylor yang berhasil meretas semua data kontrol keamanan pusat diperintahkan oleh Martin untuk meluncurkan misil milik Nora ke arah pesawat Presiden Hammond. Serangan tersebut mengakibatkan Presiden Hammond tewas dan jabatan presiden dipindahkan ke juru bicaranya, yaitu Ellie. Ellie pun bersumpah menjadi Presiden Amerika Serikat. Ellie yang baru saja menjadi presiden langsung memerintahkan Jenderal Caulfield untuk melancarkan serangan ke Gedung Putih dengan pasukan udara Raptor. Pindah ke Stans yang membawa Emily ke hadapan Martin. Melalui telepon pengeras suara, Martin meminta John untuk segera menyerahkan Presiden James kepadanya, atau dia akan segera membunuh Emily. Pada hitungan ketiga, John yang melihat situasi ini segera menghubungi Carol dan memberitahukannya bahwa Martin dan para teroris telah menangkap Presiden James. Namun Carol merasa tidak bisa berbuat apa-apa karena wakil Presiden Hammond telah tewas. Carol menyarankan John untuk segera meninggalkan Gedung Putih, karena pasukan udara Raptor akan segera melancarkan serangan ke sana. Sementara itu, Martin meminta Presiden James untuk mengaktifkan kode nuklir yang hanya dapat dibuka dengan jenis darah dan detak jantung presiden. Bersamaan dengan itu, bel peringatan tiba-tiba berbunyi dan ternyata itu semua adalah tindakan John yang membakar kamar milik presiden. Selanjutnya, John juga bertemu dengan Donnie untuk mengeluarkan rombongan tur dari Gedung Putih karena serangan udara akan segera dilancarkan. Sementara itu di dalam terowongan, Taylor terpaksa harus tewas akibat ledakan bom yang dia pasang karena kode di bom tersebut telah error.
Kembali ke Presiden James dan Emily yang masih disandra oleh Martin. Melihat ada kesempatan, Presiden James mencoba menusuk punggung Martin menggunakan pena. Namun Martin melakukan serangan balik yang menyebabkan kode nuklir tersebut terbuka. Hal ini terjadi karena tangan Presiden James diletakkan di atas barcode pada koper tersebut. Kemudian Martin masukkan kode peluncuran nuklir, menyebabkan ketegangan dan kepanikan di gedung Pentagon termasuk Jenderal Caulfield. Di sisi lain, John yang menerima telepon dari Carol harus menghadapi pukulan dari Stans yang telah menunggunya. Sementara itu Presiden James yang sudah sadar mencoba untuk menghentikan Martin. Namun sayangnya dia harus terkena tembakan tepat di jantungnya. John yang masih bertarung dengan Stans akhirnya berhasil membunuhnya dengan melemparkan granat ke leher Stans. Setelah itu, ketika Martin sudah siap untuk menekan tombol peluncuran nuklir, tiba-tiba John muncul dan menabraknya dengan mobil. Setelah berhasil membunuh Martin dan menghentikan proses peluncuran nuklir, John meminta Emily untuk segera keluar dari gedung putih. Sementara John mencari keberadaan Presiden James, di luar gedung pasukan udara Raptor bersiap-siap untuk melancarkan serangan ke gedung putih. Mereka melihat Emily yang sedang mengibarkan bendera di halaman gedung, yang membuat pasukan udara Raptor mengurungkan niatnya. Keberanian Emily dalam menghadapi situasi tersebut membuat semua orang di luar merasa bangga atas apa yang telah dilakukan olehnya. Sementara itu, di Pentagon, Carol meminta data dari petugas yang dia minta untuk melacak dan mencari tahu kepada siapa para teroris itu bekerja. John yang sedang melihat berita putrinya di televisi terkejut mengetahui bahwa Presiden James masih hidup. Tembakan yang mengenai jam pemberian istri John yang selalu dia bawa di saku baju telah mengenai bagian jantung Presiden James. Setelah itu Carol menghubungi John dan memberitahunya bahwa masalah ini belum berakhir karena dia telah mendapatkan petunjuk baru dari petugas yang dia minta untuk melacak para teroris itu. Di luar gedung, John memeluk putrinya. Emily sangat terharu dengan apa yang telah dia lakukan. Tidak lama kemudian Carol tiba bersama Ellie dan para pasukan keamanan presiden. Ternyata John telah merencanakan semua ini untuk memastikan apakah Ellie terlibat dengan para teroris. John meminta Carol untuk menghubungi nomor yang selalu dihubungi oleh Stans. Terungkap bahwa nomor tersebut adalah pemilik Ellie. Kemudian Presiden James tiba dan memerintahkan para pasukan pengawal presiden untuk menangkap dan memenjarakan Ellie. Dan pada akhir film, Presiden James yang hendak menaiki helikopter meminta John untuk ikut bersamanya karena John sekarang telah menjadi pasukan pengawal pribadinya. John pun mengajak Emily untuk ikut menaiki helikopter presiden bersamanya. Dan film pun tamat.